Welcome to Suara Anak Arsi. Selamat datang di Podcast Suara Anak Arsi. Bersama aku Ian dari Arsitektur 2023 Dan aku Putri Syahdi dari Arsitektur 2023. Nah, ya kita hari ini gak cuma berdua, tapi kita ditemani oleh 3 orang yang benar-benar sang juara banget dan benar-benar banget karena udah banget sering banget menang sayembara. Tapi kita pengen kenalan dulu kali ya. Iya, Mungkin kita berkenalan sama kakak-kakak keren banget ini. Mungkin mulai dari Kamira dulu boleh. Oke. Halo semuanya, kenalin aku Wira Nugraha dari angkatan 2021. Halo semuanya, kenalin aku Emma Regina, biasa dipanggil Elta. Aku dari angkatan 21. Halo semuanya, nama aku Bening Putri Cassandra, biasa dipanggil Bening. Aku juga dari angkatan 21. Oke. Halo kakak-kakak. Halo. Kita akan memulai pembicaraan hangat dan panas ini ya sebenarnya ya. Oke, jadi kita akan memulai sebelumnya kita udah perkenalan nih. Tapi kita harus mengenalkan juga nih temanya apa nih ya. Kita kenalan sama tema episode kita yaitu kuliah jalan, sayembara menang, bisa dong. Mantap banget. Nah, jadi karena dari temanya aja udah menunjukkan ada kesombongan sedikit gitu ya. Jadi kita mau kakak itu nyombongin dikit kemarin habis ikut lomba apa aja. Terus kayak sayembaranya apa? Karena kita banyak dengar lombanya tuh banyak. Jadi kita Bukan ikut doang loh. bukan ikut doang, Menang sayembara. Gitu. Jadi kita pengen tahu udah pernah ikut apa aja yang lately lagi diikutin atau mungkin yang udah pernah gitu. Yang diceritain. Mungkin dari pojok dulu. Oke. Dari Kak Bening dulu. Dari juara 2 dulu ya. Cuma satu. Jadi the latest aku abis ikut GAUM Bandung, alhamdulillahnya meraih juara 2 sama timku William Khan sama Marvella kebetulan belum bisa hadir. Kalau dari Mbak Elta? Kalau aku sebenarnya baru 2 kali ikut sayem ya. Yang pertama tuh sama Wira. Terus yang kedua, tapi yang pertama itu belum menang. Terus yang kedua ini yang GAUM Bandung kemarin itu alhamdulillah aku dapat juara 1 sama teman-teman. Kita aku sama Wira sama Audrey. Iya, tapi Audrey lagi berhalangan hadir gitu. Gimana Wira? Kalau aku ya yang kemarin menang alhamdulillah juara 1. Terus kayak sebelumnya juga ada beberapa yang pernah meraih juga kayak gitu. Sayembara lainnya. Itu sampai 100 atau berapa sayembara tuh Oh, yang udah diikutin? Aku enggak sih, aku cuma ngikutin kayak mungkin sekitar 4-5 Oh, sayembara. itu udah banyak Itu sih udah banyak Kak. tahu. Kita kayak baru dengar kata sayembara tuh masih Kita takut-takut sih. Kita takut banget jujur benar. Terus mungkin dari sayembara itu mungkin ada yang paling berkesan nggak, kayak apa kaget gitu pas kok tiba-tiba menang atau kayak malah udah ini mah menang gitu. Ada perasaan gitu kalau pas ikut sayembara. Kok jadi itu podcast aku ya? Kalau yang bersyukur banget alhamdulillah yang GAUM Bandung ini ya, kayak aku sama Audrey sama Elta, terus sama timnya Bening sama Vella, Willy, Bening, kita dari UGM juga berhasil meraih juara 1 dan juara 2 kayak gitu. Bahkan itu sebuah apa ya, kayak kan juri itu kan nggak tahu ya itu kita berasal dari mana kayak gitu kan, background itu kita nggak tahu kalau sayembara itu. Jadi waktu di akhir itu kita disuruh untuk spill kita dari mana, terus juara 1 dari UGM, juara 2 dari UGM. Nah kayak kaget gitu nggak sih jurinya, terus kayak dan kita juga bangga gitu, kita menyebutkan nama UGM itu juga bangga karena kayak dari di grup itu ada sekitar 320 mendaftar, terus kayak ada submissionnya itu ada sekian kayak gitu, dan kemudian ternyata kita masuk top 10, masuk top 5, dan akhirnya kita juara 1 dan juara 2. Itu menurutku suatu kebanggaan bagi aku dan tim sih. Top 10-nya udah kaget ya kita ya. Kayak Naik ke top 3 juga iya. ya. Ini juara 1, itu Udah kayak lagi. Si Wira langsung teriak-teriak di sana. Iya. Ini bakal Ada teriak-teriak ya? nanti ditampilin. Boleh, boleh. Kayaknya ada banget ya. Itu berarti sistematikanya kakak tuh ikut lomba dari bulan apa tuh kak? Mulai pembukaan pendaftarannya tuh dari kapan kalau yang GAUM Bandung itu? Kapan ya? Oktober? Oktober, iya ya. Baru open berarti udah mulai langsung menggarap kah atau masih Bikin timeline. Bikin timeline. Iya. Jadi step pertama nih kalau ikut kita harus bikin timeline dulu ya. Benar. Iya. Langsung tips ya. Bikin timeline dulu. Itu berarti kakak kalau misalkan ikut lomba itu ikut aja atau ikut sesuai dengan kayak ini rumah sakit aku nggak mau ikut atau ini yang ini aku mau ikut. Kakak ikut semua jenis sayem atau
Gimana tuh Kak? yang kayak sesuai tipologi kita aja nggak sih? Iya. Jadi kayak favoritism juga ada di Iya. situ gitu. Kalau boleh tahu sih dari Sayem yang ini apa sih yang bikin kakak tertarik? Kenapa sih dari semua Sayem pengennya yang ini Ini nih? yang Gaung Bandungin kita take highlightnya di Gaung Bandung dulu. Iya, yang paling recent ya. Apa Ben? Kalau dari aku sebenarnya mungkin karena tipologi menarik ya, karena aku belum pernah membangun suatu tipologi yang sementara sifatnya. Terus juga kan di Bandung. Di Bandung tuh maksudnya kontekstualnya beda sama yang biasanya kita pelajarin di Jogja gitu kan. Jadi kayak menarik aja gitu. Jadi makanya aku pengen ikut. Maka kalau yang di Bandung sama Jogja itu tipologi mungkin kayak dataran tinggi dataran rendahnya atau gimana tuh kalau Oh, bedanya? tipologi Enggak sih, lebih beda. ke ini sih kayak konteksnya misalkan di Oh. Bandung lebih banyak komunitasnya mungkin, Oh, lebih iya banyak sih. kulinernya Ke kayak sana. gitu. Oh, berarti bukan daerahnya seperti apa bentuknya tapi Oh, lebih bukan ke Kebiasaan bukan tempatnya bukan kayaknya. topografinya. Sama Bandung kan juga terkenal Art Deco-nya gitu. Oh, iya. benar. Tapi kalau misalkan ini aja udah kepikiran itu masih yang ngaco gitu ya Kak. Sedangkan Kakak tuh bisa langsung mikir sayembara tuh desainnya tuh langsung tahu tuh gimana Kak caranya. Kita kayak bingung gitu. Kakak bisa dapat timeline, bisa langsung ikut mikirin desain itu tuh gimana timeline? Oke. Coba. Sebenarnya kita kayak awalnya tuh cari-cari presiden aja sih, terus kayak kebetulan emang gaya arsitektur kita tuh hampir sama ya, mirip-mirip. Nah ya udah, akhirnya dari kita cari-cari presiden itu akhirnya lewat brainstorming juga akhirnya kita bisa nemuin suatu konsep yang akan kita aplikasiin di desain kita gitu. Benar. Pokoknya tips yang paling pertama tuh adalah kalau untuk sayembara itu cari tim otomatis. Kayak tim yang sesuai sama kamu yang kayak Alta bilang tadi, kayak yang mungkin tipologinya sama, mungkin kayak dekat, mungkin sahabat, mungkin circle kayak gitu. Jadi kayak bisa mulai dari situ dulu kayak gitu. Nggak harus circle tapi mungkin kayak mungkin dia jago di bidang ini, kayak diajak aja nggak apa-apa kayak gitu. Jadi kayak, jangan maksain sifat-sifat orang buat jadi satu yang penting benar. kayak ha-ha. ada apa kerja timnya harus lebih Iya, gitu ya. benar. Oke. Terus kalau misalkan ikut Sayem Kak, kan tadi kan Kakak suka beberapa tipologi yang menarik gitu. Berarti Kakak punya keywords yang mau Kakak ikutin nggak kalau buat Sayem? Apakah yang seperti kreatif yang benar-benar apa sih fleksibel atau apa gitu? Keyword Kakak? Kalau aku, karena aku sayembara sama Audrey ya, jadi Audrey tuh suka banget sama high rise. Sedangkan aku tuh dulu benci banget sama high rise. Oh, Balikan ya? Balikan banget. Dan kayak sejak kita kita menang salah satu sayembara, dari sejak saat itu aku suka sama high rise. Dan sekarang mungkin tipologiku yang aku suka mungkin high rise atau yang kayak creative hub atau yang mungkin pavilion gitu-gitu. Tapi kalau kayak rumah sakit Masih sulit ya. Masih sulit. apa ya rumah sakit? Kayaknya bukan rumah sakit atau mall yang gede gitu ya. Kayaknya itu emang bukan passionku aja sih. Tapi kalau misalkan gitu, high rise itu kan berarti bisa digunakan untuk apa aja kan jatuhnya? Jatuhnya bisa sih, iya sih. Tapi kayak maksudnya kalau nggak sespesifik rumah sakit dan mall Iya, lah ya, at benar. least ya. Kalau dari Mbak Alta dan Mbak Bening kan ada keywords yang disukain gitu selain high rise. Sebenarnya kalau aku tuh apa ya, yang penting tuh aku kayak pernah pergi ke tempat itu, misalnya kayak kalau rumah sakit kan jarang ya, jadi kayak aku jarang membeli ya. tapi kalau misalnya kayak apa ya, kayak misalnya pasar atau kayak kreatif hub gitu, aku kan masih sering mengunjungi, jadi kayak aku masih bisa membayangkan desain kayak apa sih yang bakal aku buat gitu. Masih ada pahamnya masih Iya, situ gitu ya. yang penting aku sering ke situ aja gitu. Terus kakak tahu ya sebagai Iya. pengunjung tuh maunya apa. Kayak apa yang perlu dibutuhin gitu. Kalau dari Mbak Bening? Kalau dari aku sendiri sebenarnya kalau untuk tipologi tertentunya aku nggak nentu. Cuman ya aku suka adalah mempelajari kontekstual di tempat-tempat lain. Kayak contohnya tuh dulu pas pertama kali Sayem tuh sama Willy Vela juga, sama temen aku namanya Zida. Kita tuh ikut Kaira Loro namanya, dan itu tuh tempat site-nya di Afrika. Jadi aku beneran belajar kayak di Afrika tuh kontekstualnya gimana, materialnya gimana, terus ekonominya dan sebagainya gitu. Dan itu tuh menarik juga gitu. Jadi kita bisa tahu yang di Afrika tuh gimana, bedanya sama Indonesia apa gitu. Dan bahkan studioku yang saat ini aja aku ngambilnya bikin perpus tapi di Burkina Faso, itu salah satu negara di Afrika gitu. Oh, wow. Jadi malah dari Sayem ini banyak mendapatkan hal-hal baru yang kakak malah seneng gitu nggak sih Kak, Benar. jadinya? Iya. Jadi emang kita harus mencoba ya, kita harus Harus tahu. banget. Harus comfort zone gitu ya. Harus banget. Nah ini kan kalau
tentang kita kan yang takut nih. Kita sekarang masih takut nih fase Masih takut. bingung sih lebih ya. Bener. Jadi kita mau tahu dulu kalau kakak ini udah banyak cerita tentang Sayem sekarang. Kita mau tahu kakak First time-nya dulu. Betul. Dulu first time ikut Sayem tuh kayak rasanya tuh apakah takut juga atau malah justru lebih semangat kayak aku ikut Sayem. Mungkin juga dari kenapa sih kakak mulai ikut Sayem di saat itu? Apa sih yang mendorong kakak buat mulai di saat itu? Lu dulu deh. Nah, Kaira Loro dulu. kalau dari aku kan yang tadi udah aku sebutin, aku ikut Kaira Loro sama Willy, Zida, Vela. Itu tuh sebenarnya awalnya aku diajak. Jadi kayak ya butuh pokoknya maksimal 5 kalau nggak salah. Terus yaudah akhirnya kita bentuk tim jadi 4 orang. Terus apa tadi pertanyaannya yang menarik ya? Kalau Ya, misalkan perasaannya mungkin dari awalnya perasaannya sebenarnya awalnya tuh bingung. Soalnya gini, itu tuh apa ya? Liburan semester 3. Terus tuh kayak kita tuh baru banget mempelajari yang lebih advance gitu loh. Terus tuh jadi kayak masih ngangong juga dan masih baru tahu juga Afrika tuh kayak gimana gitu kan, kayak dari nol banget. Jadi kesannya adalah sebenarnya untuk belajar tuh cukup fun dan ngelakuinnya juga fun, walaupun sebenarnya akhirnya tuh outputnya kurang maksimal karena ada studio dan lain-lain juga. Terus kayak masih belum maksimal apa ya, desainnya juga gitu, nggak dari outputnya doang gitu. Cuman kayak tetap bisa dapat pelajaran dari situ gitu loh, banyak yang bisa diambil. Berarti emang dari awalnya udah kayak pengen udah coba dulu aja mau Iya. menang atau gimana, yang penting udah Ada pengalaman iya, aja. udah Iya. ada hal baru gitu. Betul. Dari Mbak Kalau yang Mbak? Kalau aku kan pertama yang sama Wira, kita bikin healing pot. Cuman tuh setelah dipikir-pikir, dulu tuh kita ngerasa ih bagus nih kayaknya menang. Iya. Ternyata kalau dilihat itu kayak rumah KM. bahwa kayak itu udah bagus itu baru satu kali KMPA adalah rumah. betul Keluarga. kalau inspirasinya dari KMPA bener Dulu kita kan kayak bikin healing pot gitu kan, dimana kayak ada pot yang untuk healing dari urban gitu lah, dari kayak padatan penduduk gitu kan. Nah, saat itu bebas gitu kan. Nah, kita kan aku pertama kali ikut sayembara itu, dan kemudian kita kayak aku sendiri pribadi bingung gitu ya, kayak kok site-nya nggak ditentuin, luasnya nggak ditentuin. Jadi kayak seberapa jauh sih kita dalam menentukan desain kita kayak gitu loh. Jadi aku lebih suka kalau misalkan desainnya tuh udah ditentukan oleh Thor kayak gitu. Nah, jadinya kita waktu itu ngambilnya adalah di SCBD. GBK, SCBD. Oh, Di taman Jakarta. di taman SCBD SCBD. Jakarta Iya, ya SCBD Jogja ya Iya anjir. Oke. kita dulu ya kalau ada tim ya namanya Di GBK gitu kan. Terus kayak tamannya GBK. Nah, kita tuh benar-benar kayak itu nggak kontekstual, dan bahkan kita mengakomodasi sebuah angklung yang dimana itu kayak nggak ada filosofinya. Iya. Jadi kayak itu cuma mainan-mainan doang. Jadi kayak benar-benar buta banget kayak gitu loh. Jadi kayak ya itu sebenarnya itu menarik sih, itu pertama kali sama Elta. Terus kayak dari render, dari side plan dan segala-segalanya itu kita juga masih belajar kayak gitu kan. Jadi kayak mungkin kalau dilihat dari sekarang hasilnya nggak sebagus itu gitu ya. Iya. Dari sekarang kita yang udah semester sekarang gitu melihat itu kayak apaan nih? Kita ngerasa tuh bagus. Kita ngerasa Iya. bagus Keren karena banget. kayak Itu semester berapa dulu, Kak? Master 4 Oh, empat. iya jadi kita belum ya waktu apa namanya, waktu top 10 yang keluar gitu kita kayak Waduh ya. bisa Oh, ternyata gini. ternyata gini, harusnya Iya. bisa masuk nih kayak gitu kan. dikit lagi bisa gitu Dan ya kayaknya itu emang bukan tipe arsitektur kita gitu loh. Kan Iya. healing pot itu kan yang kayak melengkung-melengkung gitu kan. Iya. Nah, sekarang kita nggak bisa bikin ya. Kayak rumah KM berarti agak kotak gitu Iya. ya. Ruangan gazebo. Jadi kayak makanya dari situ aku sama Elta kayak kita evaluasi kayak apa sih terus kita kan minta penilaian. Nah nih satu lagi tips adalah kalau kalian ikut sayembara itu tuh kalian minta transparansi nilai sama panitianya. Karena apa? Jadi misalkan kalian mau nggak juara, mau juara pun, mau juara 1, mau top 5, mau top 10 itu kan harus minta transparansi nilai. Untuk apa? Jadi kalian tahu nantinya kayak kan ada beberapa poin penilaian tuh, misalkan contohnya program ruang, kontekstual, estetika, presentasi. Nah, dilihat gitu misalkan kayak kontekstualnya bagus, ternyata program ruangnya kurang gitu. Jadi untuk next ke depannya kalian itu memperbaiki yang kurang dan mengimprove yang bagus. ini agak bijak sekali ya dia Iya, ya sangat bijak. sangat bijak ya berarti itu
boleh ya Kak berarti, tapi nggak yang kayak kayak ganggu juri gitu kalau minta transparansi nilai itu? Nggak ada salahnya untuk dijawab, Pak. Oh gitu. Tapi nggak semua juga tapi bakal nggak ngasih semua Iya, orang nggak ada ngasih. semuanya, ada semuanya kayak penjurian tertutup. Ada saya, aku sama Bening sama Edis itu kita minta transparansi nilai tapi nggak dikasih gitu karena tertutup kayak gitu. Tapi nggak ada salahnya untuk dicoba dan untuk evaluasi diri. Berarti malah justru dengan kita memulai keberanian untuk ikut SAYEM itu malah banyak evaluasi yang bisa kita dapat. Banyak banget. Banyak banget ya. Banyak banget. Daripada kita nggak mulai sama sekali guys. Benar. Dan malah jadi excited nggak sih Kak buat ngikut lagi? Bener. Iya benar. Sama ya. Lagi nyari. Jadi haus dengan Jadi saya. haus. Terus sama banget. SAYEM. Berarti kalau misalkan, nah berarti itu langsung masuk deh. Kalau misalkan kakak tahu kakak mau ikut SAYEM, biasanya kakak nyarinya kemana? Kita nih nggak tahu nih kalau misalkan SAYEM tuh pasti nggak nyari kayak Paling KR. Kita Instagram nyari gitu KR ya? sih. Oh iya, boleh. Nyari KR. KR. Promosi Oh, KR. KR. Bener banget. Promo. Tapi kalau kakak mungkin tahu info SAYEM itu dari mana biasanya? Dari IG. Dari IG sih. Dari Info sayembara. Info Info sayembara. sayembara itu ya. Kita nggak disponsor, tapi nggak apa-apa. Sebutin dulu apa? Atau ada namanya webinar apa, webinar ID atau apa? Webinar. Terus Webinar. congratulation apa gitu. Iya. Berarti kayak nggak spesifik dari satu orang terus kakak dapat apa namanya, ini info selalu datang nih, ikut itu nggak Enggak. ada. Kita kayak nyari sendiri gitu ya Yes, berarti ya. benar. Iya. Sebenarnya tentuin dulu goals kalian tuh ikut SAYEM apa. Jujur kalau aku pribadi ikut SAYEM itu untuk portfolio arsitektur, untuk nanti kerja. Kalau Elta, Portofolio dan kalau bisa menang kan dapat duit. nah, Oh iya, Jangan. Kayaknya ada, selalu ada alasannya. Iya. Duit ya kalau itu. 3. Selalu ada tulang di belakangnya ya ini ya. tahu goalsnya apa dulu. Misalkan untuk bagus-bagusan di Porto, ya udah nggak apa-apa ikut aja kayak Iya. gitu. Masalah nggak menang nggak apa-apa ya. Yang penting portonya bagus. Yang penting bagus. Berarti kalau peserta doang tuh kita masukin ke Porto tuh udah termasuk hal yang oke lah ya. Oke banget. oke Oke banget. banget. Soalnya pastinya ada beberapa biro di Indonesia kalau mau masuk ke situ itu tuh harus kayak pernah ikut SAYEM atau bahkan harus 3 kali atau 5 kali menang SAYEM kayak gitu. Jadi Wah. nggak ada salahnya ikut SAYEM. Berarti kan penting banget ya sebenarnya ikut SAYEM. Penting. Lebih Yes. banget. Wow. Berarti kalau misalkan nih kita ikut SAYEM, tapi tuh kita apa ya, kemampuan diri kita untuk bikin barangnya tuh kurang. Ya kayak misalnya Masih belum bingung-bingung. jago SketchUp tapi kayak udah mau ngebet banget bikin itu, kakak pernah nggak ngerasa down di fase itu kayak, aduh aku mau bikin gini tapi nggak bisa, tapi aku mau ikut SAYEM jadi kayak labil I gitu. see. Pernah nggak kayak gitu? Kayak skillnya kurang. Pernah nggak Pernah ada sih. kayak Pernah. Minta ajarin temen yang bisa. Iya. Iya. Atau bahkan setim sama temen yang Iya. bisa. Cari aja gitu ya. Pasti ya, cari tim yang Misalkan bisa di ya. angkatan kalian ada yang bagus, ajak aja. Iya, Nggak ada cari cari skill skill. ya. Iya. Nanti kita sambil belajar, ntar output studio kita juga otomatis bagus. Iya, iya. Oh iya sih. Berarti gitu ya, jangan berhenti kalau belum mencoba intinya. Benar. Siapa tahu yang lain Benar. bisa. Betul, siapa tahu yang lain bisa. Kita nambahin Iya. ide, terus nanti malah jadi satu tim. Setuju. Tapi aku penasaran juga deh Kak, sebenarnya skill apa sih yang diperluin buat ikut SAYEM? Soalnya kan ternyata tadi dari kriteria penilaian, bahkan ada presentasinya juga ya Kak. Jadi apa aja sih biasanya yang diminta dari SAYEM itu? Apakah cuma dari posternya yang dinilai? Jadi harus ada graphic design skills, Oke. atau presentation skills juga? I see. Kok dari Ibunda? Jadi gini. Gimana ya, menurutku sebenarnya kalau misalkan dari segi skill 3D dan sebagainya sebenarnya mesti ada. Cuman yang paling penting tuh konsep kalian tuh berbicara anjay. Kan RC itu berbicara lewat gambar bukan tulisan ya teman-teman. Gitu. Itu yang pertama. Terus yang kedua lebih ke kalian harus tahu juga jenis kompetisinya. Kayak kalau misalkan kompetisinya Indo sama luar tuh kadang beda, posternya harus kayak gimana, dia butuhnya yang banyak info atau yang banyak gambar atau yang seperti apa. Terus maksudnya kayak kadang di Indo aja tuh beda gitu yang diminta gitu. Terus lihat juga kriteria penilaiannya, kayak mereka mintanya apa sih, karena ada SAYEM yang mintanya konsep doang, ada yang dari sustainability yang mungkin dari constructionnya juga diperhatiin. Nah terus ke presentation skillsnya juga harus bisa gimana ya, mungkin lebih ke Menjelaskan ya. iya menjelaskan lah, Jelas. apa ya, nyampe lah ke Iya. itu. Berbicara. Nggak perlu yang nggak perlu yang katanya ribet-ribet. Justru kalau kamu bisa menjelaskan dengan kata yang simple dan orang mudah Berarti udah mengerti, jelas ya desainnya. itu justru sangat lebih baik gitu. Dan kalau misalkan ditanya juri, kalian tuh gini. Ini kalau top 5 ya.
Oh iya, ini in case kalian udah pengalaman ya Bandung ya. Ada pengalaman ya. Tips untuk top 5 gitu ya. tips untuk yang udah masuk finalis Oke. gitu, terus nanti ada presentasi. Kalian tuh kalau misalkan ditanya juri, ada waktunya kalian harus tahu di mana kalian harus menjawab, di mana kalian harus terima kasih sarannya, dan di mana kalian tuh nggak boleh justru menentang juri karena itu bisa jadi poin min juga gitu. Itu sangat tuh ya gitu deh. Oh, berarti presentasi dan ketika kita ngomong tuh malah bener-bener jadi poin utamanya ketika kita mau ke top 3, top 1 kayak gitu-gitu. Bukan poin utama ya. Tapi salah satu Salah poin. satu poin Oh, iya. utama. Tapi emang krusial banget juga. Kalau misalkan Iya. gambarnya belum jelas tapi kita ngomongnya bagus bisa jadi ada nilai Membantu plusnya. Bisa malah jadi, ya. bisa Justru jadi. oke. Justru membantu. Gitu paham. Berarti bisa lah ya kita bisa ya. Habis ini ya. Bisa. Aku Kita jadi langsung ingat cari, guys. Jadi display sih kak. Kadang-kadang tuh kalau aku display aku kayak deg-degannya kalau ditanya kenapa kamu milihnya kayak gini, kenapa Iya. kamu nggak buat kayak gini aja. Biasanya tuh kalau dari kakak tuh ngejawab pertanyaan yang susah kayak gitu tuh gimana kak, dengan cara yang tetap gimana ya, tetap sopan jadinya. Atau mungkin ada nggak kak salah satu ketika kalian kakak presentasi terus kayak yang memorable banget ketika jurinya ngomong apa terus kakak harus deg-degan atau jawab apa gitu, apa yang kakak ingat, kritisasi atau apa dari jurinya gitu. Kita baru 1 kali ya. Kita baru Oh berarti dari yang berarti yang lihat aja. Pengalaman itu. untuk mengatasi deg-degan itu, kita tuh sebelum kita maju kita udah kayak evaluasi aja apa sih yang kurang dari desain kita dan apa sih Bikin yang list pertanyaan. ya bikin list pertanyaan kayak apa sih yang bakal juri itu bakal nembak ke kita. Nah di situ kita kayak udah mulai siapin jawaban, dan terus kemarin pas kita maju terus ditanya sama juri itu kebetulan ada beberapa pertanyaan yang sama ya Wir ya. Iya, jadi kayak kita udah Headshot prepare. ya, Udah udah prepare. Iya. Mau nggak harus kompetisi doang, tapi kayak display pun kalian tuh harus yakin sama desain kalian. Iya. Nah makanya sebisa mungkin kalian bikin studio itu serius kayak gitu. Jadi kayak benar-benar serius, paham apa sih backgroundnya, apa sih masalahnya, apa sih kenapa sih kita harus merancang seperti ini. Jadinya, nah kebanyakan dari kita, termasuk aku dan teman-temanku semua dan pasti kita semua itu hamin 3 jam sebelum display itu bahkan masih ngeposter, masih ngeprint dan lain sebagainya. Jadi nggak ada prepare untuk mempersiapkan pertanyaan kayak gitu. Jadi mungkin ini harus kita ubah, harus yang aku ubah, harus teman-teman ubah gimana caranya kita memanage waktu H-1 sebelum display atau H-2 tuh udah kelar dan kemudian kita mempersiapkan pertanyaan. Kayak misalkan kita membentuk pertanyaan-pertanyaan yang dimana itu nanti akan di sekiranya bakal disamain sama juri kayak gitu, sama dosen atau juri kayak gitu kan. Nah nantinya kalau ada pertanyaan-pertanyaan kayak kenapa yang tadi kayak yang ngomong kenapa bentuknya kayak gini, kenapa nggak kayak gini. Nah dengan persiapan itu, dengan kematangan kita bikinnya nggak matang nih sebenarnya, tapi kita memikirkan 1 hari itu gimana menjawab pertanyaan itu. Jadinya itu bakal terjawab dengan baik nantinya waktu display ataupun penjurian. Kalau soalnya kalau misalnya kita diskusi itu kadang kalau sama dosen A lebih suka yang filosofis atau mungkin sama dosen B lebih suka yang bentuknya. Jadi kadang kita mempersiapkannya tuh bingung gitu. Kita harus nyiapin gimana. Kalau misalkan pas kakak penjurian, terus kakak presentasi itu dosennya tuh memang lebih dosennya si jurinya lebih banyak yang filosofis atau malah lebih ke desain kakak aja gitu. Sebenarnya kita tuh di ranah rancang bangun, dimana itu rancang desain ya, yang dimana kita itu sangat objektif penilaiannya. Menurut Bening, bangunanku mungkin nggak bagus, tapi menurutku bangunan Bening bagus. Bagus kok guys. Contoh, misalkan pasti banyak di luar sana ngeliat juara satunya biasa aja nih, bagusan juara sekian kayak gitu. Itu nggak apa-apa dan nggak masalah, itu totally fine gitu loh. Yang terpenting adalah bagaimana kita sebagai arsitek, sebagai desainer itu menyelesaikan masalah. Bedanya kita arsitek dengan seniman, dengan DKV, kita tuh beda. Kita sama-sama membuat suatu estetika, namun kita itu adalah problem solving. Kita menyelesaikan masalah. Jadi lebih tepatnya adalah bangunanku sebenarnya nggak yang liku-liku banget. Aku yakin banget di antara 320 orang itu pasti banyak yang lebih bagus, lebih estetik. Bahkan kalau misalkan dimasukkan ke publik, bahkan lebih memilih dia gitu. Namun mungkin yang jadi kekuatan aku juara 1, Bening juara 2, dan juara 3 dan harapan 1-2 yang lainnya adalah kita itu menganalisis berdasarkan masalah. Kayak gitu. Jadi kalian itu kalau misalkan merancang based on problem dulu. Apa sih problemnya? Abis itu beriringan dengan potensial apa yang ada di site itu. Nah dari problem dan potensial itu akan muncul sebuah strategi
apa sih desainnya yang harus untuk menyelesaikan masalah itu gitu. Jadi mulainya tuh gitu, potentials, problems, dan strategi. Jangan langsung meloncat ke desain kayak gitu. Karena kalau langsung loncat ke desain itu kayak aku lihat di Pinterest nih, aku bagus nih, aku pengen kayak gini. Itu salah. Ternyata Itu nggak salah, cocok. itu nggak Cocok cocok, ya. nggak cocok. Oke. Yang di Pinterest itu belum tentu cocok di site kalian, Bener. kayak gitu. Jadi kayak problemsnya dulu. Misalkan problemsnya itu nanti akhirannya nggak sesuai dengan harapan kalian, tapi kan setidaknya menjawab desain kalian dari problems itu. Nah itu yang sebenarnya arsitek do. Jadi yang kita butuhkan dulu baru yang kita mau gitu. Yes. Jangan yang kita mau kayak aku mau bentuk bulat tau ya bentuk bangunan sama konturnya. Nggak cocok. Nggak bisa. Iya. Nggak bisa ya berarti ya. Nggak bisa. Sama Harus kalau sesuai. kemarin tuh juri-jurinya tuh nanyanya kebanyakan seputar yang ada di Thor ya, kayak penilaiannya kayak kalau salah tuh konsep, terus sustainability-nya, terus construction-nya gitu-gitu. Jadi kayak pahamin banget Thor-nya kalau misalkan kalian mau ikut sayembara dan penilaiannya juga gitu sih. Berarti pokoknya emang dari lomba sayem aja kita tuh udah diajarin untuk lihat dulu konteksnya gimana, baru nanti kita bikin sesuai dengan permasalahan yang ada. Sesuai Kita Thor harus juga. hati-hati dalam memilih dan melangkah gitu ya. Benar. Jadi kalau soal Thor juga nih kak, kan Thor itu kan sebenarnya kayak peraturannya kita harus gimana sih, kita harus membuat desain yang menjawab Thor ini kan sebenarnya. Gimana caranya kakak tuh tetap ngikut Thor ini, tetap taat dengan Thornya, tapi juga bikin desain yang out of the box juga. Gimana tuh? Balik ke tadi sih, kayak kita harus based on problemsnya dulu, kayak gitu. Nah, title kita adalah arsitek, gak hanya problem solving. Pokoknya maksudnya kita adalah desainer, kita adalah seorang desain gitu ya, desainer. Jadi kayak sebisa mungkin dari problem solving itu ada kaitannya dengan arsitek kayak gitu. Percuma kalian bagus di problem solving kayak gitu, tapi kayak estetikanya nggak ada dan lain-lain nggak ada. Jadi kayak arsitek tuh dari problem solving kemudian estetika itu harus sejajar, balance kayak gitu. Kalau dari Kamu nanti kita aja dulu. Dan kita tuh kalau misalnya ngedesain juga pasti emang pacuannya tuh emang harus Thor gitu loh. Karena kalau misalnya udah melenceng dari Thor, kayak malah jadi Untuk apa? kita ikut sayembara itu kalau nggak ikutin Thornya gitu. Lanjut. gila ya. Nggak boleh. Jadi kalau dari tim aku, jadi sebenarnya awalnya mungkin beneran kata Wira awal banget kalau misalkan cari temen tim tuh yang emang sepemikiran, karena gini belum tentu misalnya Wira bagus terus Elta bagus, ini misal ya, tapi kalau mereka setim terus nanti nggak cocok misalnya, tapi ini kan mereka cocok ya ternyata gitu. Jadi ada yang harus memang membalanskan dan mungkin kayak timnya Wira sekarang, timku sekarang tuh cukup balance gitu sekarang kan. Nah terus cara kerja timku tuh awalnya kayak bener juga kata Wira berangkat dari problems, terus kayak konsep kita apa nih gitu, kita mulai kayak apapun nama kita tulis, misalnya kita mau ada youthful, mau ada art deco, mau ada semuanya ditulis gitu. Keywordsnya ditulis dulu. Keywordsnya ditulis, terus abis itu langkah keduanya kayak kita hubungin keywordsnya. Kayak kalau misalkan memang masih bersambungan kita hubungin, kalau yang udah nggak berhubungan kita coret, kita nggak pakai itu lagi. Terus abis itu kita ketemu satu nama. Kalau waktu itu kemarin aku youthful canvas gitu. Nah sebenarnya youthful canvas ini di aku tuh agak menggebrak Thor juga sebenarnya, karena kita tuh bikin bangunan segitiga. Beda kayak tahu struktur kanvas gitu nggak sih, kanvas terus ada kayunya kan segitiga ya. Nah terus kayak maksudnya emang kita mau filosofi dari kanvas yang mau ada komunitas di Bandung belah gitu kan. Nah gimana caranya kayak kita juga bisa menjawab konteks-konteks yang lain gitu, kayak makanya kayak secara fungsionalnya misalnya gimana biar si segitiga ini kalau misalkan di bawah kan pasti ada dead space-nya kan, gimana caranya biar nggak jadi dead space, yaitu dengan cara adain tempat duduk dan sebagainya. Jadi kayak secara fungsionalitasnya dimaksimalin juga gitu. Bahkan tadi tuh kita sempat mau maksa misalnya kita bikin modular semuanya sama gitu, tapi ternyata nggak bisa, akhirnya kita bedain sesuai fungsionalitasnya gitu. Jadi kayak untuk mencapai tahap itu tuh memang kita tuh harus bisa brainstorming dengan orang yang tepat juga gitu. Dan kalau misalkan gini, kelamaan ya. Oh iya ya. Dan kalau misalnya
kalau misalnya kayak misalnya ada udah nggak srek nih, misalnya dari Willy, Vela udah nggak srek, lu nggak srek bagian mana, udah kita ganti. Jadi jangan diterusin gitu sampai kita ketemu titik temunya, sampai pas tahap desainnya kita tuh jadinya udah suka, pas presentasinya juga kita udah suka, udah ngerti. Jadi kalau kita udah suka pasti kita jadi nantinya ngerti, dan kita tuh kan kita yang ngedesain. Jadi pasti kita juga yang tahu banget 100% bangunan kita tuh seperti apa. Dan itu juga bisa membantu yang pertanyaan tadi yang studiomu itu, kayak kalau gimana caranya menghadapi dosen yang pertanyaannya suka kayak apa ya, inget aja kalau secara mentality ya, kayak ini tuh desainmu gitu, jadi harusnya kamu yang paling tahu. Jadi kayak jangan deg-degan duluan, jawab aja sesuai yang kamu mau, konsepmu seperti apa yang sudah kamu siapin gitu. Ini bukan berarti kita mau mengiyakan mengiyakan desain kita bagusnya seperti apa, tapi ini kita malah kayak show off, ini loh desain aku seperti ini. Yes. Kalian harus tahu bahwa ini tuh sekeren ini, itu sekeren ini. Kayak marketing Ini desain bukan kita ya. marketing desain benar-benar. Sebenarnya kita anak marketing ya. Kita ganti dari display ke marketing ya. Benar. Waduh. Oke, mungkin banyak banget ternyata insight kita dapat dari mengetahui jalan sistematika sayembara. Kan kita mau tahu, mungkin kalau misalnya kita ngeliatin kakak sayembara tuh kayak kok damai, tenang, tapi ternyata ada permasalahan di dalamnya. Kalau Mungkin kalau ada Mbak tantangan Bening, ya. benar, kalau Mbak Bening belum cerita permasalahan tektokan yang belum nyambung tadi, kita nggak tahu ternyata sayembara banyak juga ternyata yang clash-nya. Jadi kita pengen tahu dan memperdalam tantangan apa yang ada ketika kakak itu ngikutin sayem. Misal kayak, nggak usah ya, apa rasanya lebih mudah sering menyerah kah aku kalau ikut sayem, atau malah kadang kok desainku gini sih. iya, kayak malah Kok nggak dapet desain yang pas gitu. Oke, gue cerita ya. Jadi Pas banget ya. jadi tuh sebenarnya kenapa aku ikut Gaung Bandung yang sekarang? Karena Gaung Bandung yang 2023 itu tuh aku pernah ikut sama Elta berdua, dan kita nggak nyerah. Iya, karena itu kan di studio hotel kan. Apalagi kita persiapan magang juga bikin porno. Itu kayak lagi iya, hektik bener. banget. Padahal kayak secara konsep kita udah oke banget. Udah menurut kita. Oke. Pelaksanaannya ya susah. Iya, ya. jadi kayak studio dan kegiatan sibuk lainnya, organisasi, bahkan itu bisa menjadi distract kita untuk mengikuti sayembara kayak gitu. Untuk di internalnya sendiri, pasti misalkan kalian tim bertiga, misalkan contoh nih kita bertiga nih, pasti pemikiran Elta, pemikiran Bening itu pasti beda-beda kayak gitu kan. Tapi pasti nanti ada yang sama, bener kayak caranya Bening tadi sama Willy sama Vela, kayak diterus dulu keywordnya, kemudian brainstorming dari itu gitu. Kalau aku sendiri di timku sama Elta sama Audrey itu kita bener-bener kayak konsep dulu ya, kita tuh konsepnya apa sih, bahkan kita kayak ngejurnal, cari-cari, karena konsep kita Siliwangi dan lain sebagainya gitu kan. Tentang Siliwangi, tentang kebersamaan dan lain sebagainya itu dari situ. Nah kemudian habis itu masuk ke desain tuh tiba-tiba kayak si Audrey tuh minta harus ada urban farming lah, gitu kan dia kan anaknya urban farming banget ya, untuk Aurelia gitu kan. Terus si Elta misalkan mintanya warnanya mencolok lah kayak gitu, kalau aku mintanya yang kayak ini gampang dipindah lah, ini harus gini-gini lah, jadi kayak banyak pemikiran gitu. Nah gak semua pemikiran itu harus diiyakan dan harus disatukan kayak gitu. Sebenarnya di sayembara itu kita nggak boleh kayak bener dibilangnya kayak gak boleh vokal-vokalan dan lain sebagainya. Kita boleh vokal tapi kita harus bisa menentukan mana yang sesuai dengan target tim itu kayak gitu. Jadi akhirnya kita diskusi, ternyata kayak urban farming gak cocok kayak gitu, tapi ternyata kayak emang gak cocok kayak gitu untuk apa gitu kan sebenarnya. Jadi kayak jangan ego banget gitu lah. Turunin ego masing-masing Turunin dulu ya. masing-masing kayak gitu kalau masalah internal kayak gitu sih. Dari Mbak atau mungkin tantangan yang lain yang dirasa ketika sayem apa Mbak? Kalau dari aku itu yang pertama tuh mungkin kayak agak males gitu ya. Oke. Kan pasti ada masa-masa misalnya nih kita udah timeline nih, harusnya hari Selasa kita ngerjain. Nah cuma tuh kayak tiba-tiba hari Selasa tuh kayak ngerasa aduh kok nggak mood ya. Nah kita tuh butuh temen yang kayak ayo nggak boleh hari ini nggak boleh skip. Terus akhirnya akhirnya kita datang ke kampus ngumpul gitu. Terus habis itu tantangan lagi itu kalau misalnya lagi ngedesain, terus habis itu ada kayak yang tadi bener kata Wira, kayak perbedaan pendapat, dan itu kayak kita breakdown sendiri. Jadi kayak kita punya kanva kelompok gitu, dan itu isinya kayak konsep-konsep yang kita mau aplikasiin. Nah waktu itu aku lagi brainstorming sama Audrey gitu, terus habis itu kita ngomong nih ke Wira, kita ada konsep gini. Nah ternyata Wira nggak setuju. Nah tapi kayak dari
nggak setuju Wira itu kayak kita jadi kayak oh iya juga ya, benar juga ya gitu loh. Jadi akhirnya kita bisa nemuin solusinya dari situ. Harus sama-sama kritis. Iya. Oh iya, bukan malah yang kayak saling bukan saling ngeras tapi saling kritis ya. Bener, bukan mengiyakan kayak Ya dia udah udah deh. nyari desain nih, kayaknya gue nggak nyari desain, tapi dia habis nyari desain kayaknya kasihan deh ya aja deh, nggak udah, boleh kayak jangan gitu, kayak gitu. Jangan kayak gitu. Kan Nggak boleh nggak enakan Iya. ya. kan gitu harus adil, harus kritis kayak gitu, karena kalau nggak kritis nggak adil ya jadinya apa adanya. Toh bakal jadi ide bersama juga Benar. pada Iya, dan kalau misalnya Wira nggak setuju juga dia kayak ngasih solusi, bikin Benar. kita juga. Jadi kalau misalnya nggak setuju jangan ngomong ini jelek, tapi kayak kasih juga solusinya. Iya. Mendingan kayak gini deh. Iya, mending kayak gini deh. berarti jangan cuma Oh. judging doang tapi kasih juga solusi yang kita Nah, mau. Iya, benar. gitu cocoknya aku sama Elta, sama Audrey, sama tim-tim lain atau bahkan sama Bening. Aku pernah sayang juga sama Bening dan sama Gladys dan lain sebagainya. Itu kita cocok kayak gitu. Kayak misalkan bilang apa, oke ini enggak, oke kita ganti apa sih kayak. Pokoknya no hard feelings lah yang kalau Yes. lagi ngomong Yes, gitu ya. betul. Lebih ke ya udah kritis aja, pikiran aja lah yang ditaruh sih, Iya. sama feeling gitu ya. Benar. Atau dari Mbak Bening selain Nah. yang itu tadi, selain Iya. soal apa? Nah tapi justru kalau itu sebenarnya nggak terlalu drama juga yang kayak Oh. ini jelek udah kita nggak ini terus kita brainstorming lagi gitu kan. Dan sebenarnya ketika sampai sebelum masuk finalis itu tuh kita aman-aman aja justru. Cuman ketika top 5 terus harus bikin maket, video, presentasi. Nah itu baru mulai susah karena lebih ke ngatur waktu sama studionya karena udah mulai display akhir kan. Terus kayak gimana bagi waktunya dengan cara kayak aku bilang kan yang display duluan aku, terus kayak aku bilang guys aku display tanggal segini, jadi kayaknya dari tanggal segini sampai segini aku bakal fokusnya studio dulu gitu. Nah terus kayak yaudah berarti Willy bikin presentasi, Vela bikin maket, nyicil gitu. Terus abis itu ketika studio aku udah kelar, mereka studio, nah aku bikin video. Nah abis itu kayak tetep kan Vela udah laser cut, terus kita abis itu bikin maket bareng-bareng, latihan presentasi bareng-bareng. Nah dan maaf ya Willy Vela Di eksposisi kita. kayak ini pas besokannya mau presentasi banget itu tuh sebenarnya ada agak drama dikit ya, jangan salah ya. Enggak, bukan yang jatuh. Ada orang lagi. Drama lain lagi apa ini banyak ya. Maaf ya Willy Vela kalau kalian nonton. Enggak, jadi pas kita lagi ini sih latihan presentasi itu kan kita bikin script, terus kayak mungkin karena kita juga belum tidur dan sebagainya, terus kayak kita baru pulangnya malam juga. Nah itu tuh ada sempet yang kayak si A kayak sorry gue nggak bisa latihan dulu, terus kayak lu lanjut aja dulu si B gitu. Terus abis itu kayak sempet agak jadinya menyendiri dulu kayak apa sih latihan sendiri dulu, tapi abis itu kita balik lagi. Terus abis itu gue bilang aku nggak apa-apa ya. Aku bilang kayak coba guys kita abis itu evaluasi kira-kira kalau dari Willy kurangnya apa pas presentasi, Vela kurangnya apa, dan aku kurangnya apa, dan curhat juga apa kendala kalian ketika kita latihan gitu. Jadi kayak selain secara pemikiran tapi secara mentality juga harus Iya sih, benar. ya gitu. Karena tensinya juga udah tinggi ya di ujung-ujungnya. Iya, tapi akhirnya Bahkan ya udah. kita latihan sambil tiduran. Itu gosip. Biar Gitu, santai benar, aja, benar lebih sih. santai. Iya, Kalau misalnya lagi ada masalah tuh malah jangan saling ngeras, tapi kayak coba dilembutin dulu semuanya Yes. gimana. Betul. Tarik benang merahnya di mana Iya, gitu. betul. That's right. Gitu. Berarti kadang kalau misalnya tantangannya malah kalau tim-timan tuh susahnya itu kali ya kayak gimana nyatuin perasaan kita yang capek tapi harus tetap lomba. Gimana caranya kita biar tetap fokus tapi ada yang punya masalah sendiri-sendiri juga gitu Benar. ya. Tapi kalau dari timku ya sebenarnya kita tuh nggak grogi banget parah gitu loh. Kayak beda lah, kayak ada beberapa yang untuk tampil di publik tapi kayak grogi gitu kan. Tapi kalau kita tuh mikirnya adalah kita liburan nih ke Bandung. Oh, Gitu. positif lah Kita ya. ke Bandung nih gitu kan. Jadi kayak Benar. bahkan kayak kita bikin itin gitu ya, kita bikin itin kayak kita jam segini habis penjurian kita ke ITB, habis dari ITB kita ke mall, habis dari mall kita makan di Tanah Tap atau apa. Ya, Jadi kayak seru jadi tuh sih. sebenarnya pada akhirnya kayak kita nggak pusing banget dengan presentasi gitu, kayak kita bakal semaksimal mungkin tapi nggak kita bawa takut karena tujuannya pengen jalan-jalan juga kayak gitu. Jadi kayak kesana tuh nggak penuh dengan
aduh nanti ini nggak ya, aduh menang nggak ya, aduh menang nggak ya, kayak gitu. Pokoknya fokusnya tuh ya jangan fokus itu doang, yang lain juga dipikirin. Iya kayak gitu. Yang dipikirin. ngebikin kayak lu nggak terdisturb deh, lu nggak Iya. frustrat deh. Itu kalau kita banget dulu tuh kita kayak gitu nggak sih? Kalau misalnya kita display tuh kayak aduh yuk semangat dikit lagi ke Pragataman. Oh iya dikit lagi sih. ke Pragataman. Kita Kadang selalu kita bikin tuh selalu planning ya. nyiapin, jadi kita juga kayak kalau misalnya display udah mulai stres banget, Iya. kita tuh ngerasa kayak habisnya kita harus selfie, kita harus semangat, jadi Iya, kayak malah bener, makin betul. semangat, Kita makan-makan, kita nonton, makan Terus lu bakmi, abis dan display lain-lain. bakar-bakaran ya, Iya, gitu banget. ya. Yuka. Aja jadi gendut. susah sih, Gitu. makanan Jogja terlalu enak sih. Iya. Lagi Bandung. Waduh. Kita balik lagi ke saya. Kita balik lagi sama ya. Mungkin tadi kita udah banyak nanya tantangan, banyak nanya gimana solusi memecahkan tantangan itu, tapi kita belum menanyakan kalau kakak ikut lomba sayembara, terus kan kakak dapat pikiran dari pikiran masing-masing. Tapi untuk mengetahui lebih dalam bagaimana nyambungin konsep-konsepnya, itu kan butuh referensi pastinya. Jadi kakak tuh biasanya suka baca buku kah, atau ke perpus kah, atau nanya dosen, atau kolab, atau gimana kak kalau saya? Kita biasanya kayak baca-baca kayak jurnal atau buku gitu kan. Terus habis itu kita juga belajar dari sayem-sayem orang lain. Jadi kayak kita lihat misalnya kayak international competition di Google gitu kan banyak kan. Terus kita kayak pelajari mereka tuh gimana sih cara menyampaikan konsepnya dalam sebuah poster. Terus kayak kita ngambil dari situ cara mereka berpikir kayak gimana. Terus habis itu kita kalau udah dapat konsep dasarnya, kita baru lihat di Pinterest gitu untuk desainnya gitu. Berarti ketika lagi mikirin konsep dasar, kita malah lihat orang lain dulu, pas desainnya langsung fokus ke diri kita sendiri. Kayak gitu. Benar. Iya. Nggak influence juga ya. Iya. Enggak. Biar Sebenarnya kayak nggak referensi itu banyak banget. Banyak banget. Nggak harus dari Pinterest. Bahkan kayak ada salah satu ide desain kita itu ngeliatnya dari Google Maps. Oh. Kayak Google Maps bentuknya gini, ternyata tapak atasnya gini ya, tapi perspektifnya kayak gini. Nah itu bisa jadi referensi sebenarnya. Berarti nggak menutup referensi itu harus buku, Enggak. referensi harus jurnal, Referensi enggak ya? banyak. Kayak kita lagi makan bengong tiba-tiba Oreo, Benar. nih gambar Oreo nih. Boleh sih. Bener Boleh banget, sih. bahkan kayak makan, habis makan nih, terus ada ayam, ada ini, terus kayak komposisinya seperti itu. Posisi ayam sih. Udah true. Iya. Pasti teknik berpikir seperti itu. Bener banget. Berarti intinya kalau collab pernah nggak kamu kayak aduh jenuh terus kayak mentok nanya dosen lah atau nanya siapa gitu, pernah atau enggak? Jujur aku nggak pernah sih untuk konsultasi. Berarti kalau dosen. misalnya itu emang lebih ke diri kita aja Iya. gitu ya. Kecuali kalau sayapnya udah yang segede itu ya, maksudnya kayak udah berhubungan dengan internasional atau Ikatan Arsitek Indonesia, itu kayaknya ada baiknya konsultasi ke Tapi dosen. kakak kalau nggak salah pernah ikut yang IAI nggak? Iya. Kak, itu Itu harus berarti konsultasi harus berarti. konsultasi Enggak, atau gimana? itu Oh. enggak. Aku Audrey Salma waktu itu enggak konsultasi. Oh. Berarti kayak nggak, pokoknya bebas lah ya referensi Yes. kita dari mana aja, dan dosen-dosen juga terbuka untuk Terbuka ditanyakan. banget, pasti Oh. pasti dosen-dosen itu akan mau. Oh. Kecuali tanya dulu jadwalnya, ketersediaannya, bersedia apa enggak gitu. Aku pernah kok pas Kaira Loro itu, aku asistensinya sama Buya di tim kita. Terus kayak bahkan kita sampai bikin apa sih grupnya, namanya apa ya? Sayur Bayam. Wow. Sayem. Oh, sayur. Oh iya benar. Sayang. Oke. Maaf ya. Ya gitu sih. Sama Miss Yani tapi kayak fun gitu mbak, atau kayak Fun, videonya? fun. Oh. Terus kayak banyak ininya juga, Insight-nya. insight-nya dan output yang diberikan. Berarti jadi makin semangat saya ya. Iya, dan kayaknya teman-teman yang denger ini udah mulai tertarik kayak ternyata saya nggak seserem itu deh. Kayaknya bisa minta santai. tolong dosen kok, dan tantangannya juga bisa kok kita have fun. Tapi ada satu nih ya, ketakutan kita kalau ikut sayap. Kita ikut sudah semangat terus tiba-tiba nggak masuk top 10 atau nggak masuk Iya, apa nggak itu kan sesuai pasti ekspektasi kan. sedih. Aduh, udah capek-capek. Bener, kita langsung kayak cemberut. Tapi kita mau tahu kakak pernah nggak kalau misalkan kalian kakak nggak ikut kakak ikut sayap tapi nggak masuk top 10 atau apapun, kakak ngerasa sedih atau malah kayak udah habis ini aku semangat lagi deh ke yang lain gitu. Kakak ngerasa Itu tadi kayak goals kalian apa ikut sayap? Menang kah? Porto kah? Pengen terkenal kah? Itu banyak banget. Goals tuh banyak banget kayak gitu. Jadi goals tuh yang akan menentukan hasilnya itu nanti kayak gitu loh. Jadi kalau misalkan kayak jujur aku beberapa ikut sayap juga nggak ada yang nggak menang gitu, nggak ada yang top 10 juga, kayak ya udah cuman peserta aja kayak gitu. Tapi itu nggak menutup aku untuk menyerah dan nggak pengen sayap lagi. Bahkan justru aku kayak harus sayap lagi nih, harus menang nih kayak Sampai gitu. menang. Harus sampai menang kayak gitu. Jadi kayak
nggak apa-apa kalian tuh nggak menang, itu tuh sangat it's okay kayak gitu, karena kalian udah bagus nih, udah tadi yang aku ngomong kayak udah konsep, udah problem, udah potential, udah strategi, itu udah bagus, udah estetik juga. Tapi mau nggak mau desain itu sangat objektif. Kita ada juri, yang dimana juri itu sangat banyak melihat desain itu seperti apa kayak gitu. Jadi kalau nggak menang tuh nggak apa-apa kayak gitu. Yang penting evaluasi, terus improve, perbaiki, terus ya udah kayak ikutin terus aja sayang. Nggak menang tuh totally fine. Dan gak menang tuh bukan berarti kalian tuh jelek gitu, enggak. Enggak, ya. Bisa jadi yang kayak Kebetulan itu aja. tadi kayak tim kalian gak balance, Yes. atau Ada yang lebih bagus. ada yang lebih bagus, atau Iya. bahkan apa ya, ya misalnya desain kalian gak sesuai Thor gitu tapi bagus, bisa jadi loh gitu. Yang penting dicoba dulu Iya, gitu ya. nggak apa-apa, ntar kan juga tetap masuk portofolio. Iya. Intinya Iya, portfolio. dan kalian bisa dapat skill baru juga kayak Yes, misalkan bener banget, bisa nge-post pro, terus kayak misalnya aku misalnya sayang sama Wira, aku jadi tahu cara kerja Wira gimana, Iya. pemikiran Wira Oh, gimana gitu. Mana yang lebih nyaman buat kan jadi malah lebih tahu kalau udah ada sayapnya dulu gitu ya. Benar. Betul. Sebenarnya ikut Sayem yang aku suka tuh adalah sama Audrey, sama Selma, sama Bening, sama Elta, atau sama Ade, Edi, sama semuanya yang pernah aku ikutin. Itu kayak kita tuh bener-bener tahu cara mereka berpikir. Kayak aku waktu itu ada Sayem sama Adia kan. Adia tuh pemikirannya bagus banget kayak gitu. Jadi kayak aku sangat impress gitu sama dia, kayak oh kayaknya pemikiran ini tuh harus ada di setiap tim kayak gitu. Jadinya kalian harus benar-benar cari tim yang bagus dan kemudian brainstorming yang bagus kayak gitu. Nah dari situ misalkan aku nggak bisa pakai SketchUp, Elta bisa, tapi aku jago banget di Photoshop, Elta nggak jago. Jadi kita saling belajar. Iya. Jadi kayak awalnya kalau aku nggak sayang sama mereka ini, aku nggak tahu tuh bikin SketchUp yang bener gimana, yang cepet gimana, plugin-pluginnya, terus cara bikin denah yang bagus itu gimana, yang kayak di Pinterest gitu lah istilahnya. Itu aku nggak tahu caranya, tapi semenjak sama mereka, oh ternyata mereka tahu nih, dan aku diajarin dan itu bisa, dan kayak nggak menutup kemungkinan nanti aku ada tim lain, aku ajarin itu ke mereka, dan apa yang mereka ajarkan itu Berarti malah dari saya tuh membuka segala opportunity baru yang kakak nggak tahu. terus sangat malah jadi- banyak Iya. banget. Jadi pengen sayang banget. Dan aku juga Harus. lihat ya, berarti kan jadi kerja sama dengan orang lain, gabungin desain bareng-bareng. Sebenarnya udah kayak kerja juga ya, jadi kayak Benar. lebih Iya. mengenal dunia arsitektur. Setuju. Kalau dari kakak-kakak karena sudah di semester atas dan udah pernah magang, ada nggak sih perasaan kayak untung aku ikut magang, untung aku ikut sayembara dulu. Jadi kayak ada pengetahuan atau skill yang ternyata Atau diperlukan pada saat magang nanti. Atau malah dibalik gara-gara ikut kuliah malah kayak oh ini ternyata yang ada pas zaman sayem itu kepake banget pas buat kerja gitu atau gimana kerja praktek. Benar, setuju banget. Jadi kayak kita kan misalkan ya, kita tuh dari background masing-masing gitu kan. Misalkan kita pertama magang, Bening magang di sini, Elta magang di sini, aku magang di sini. Dan kemudian dari tempat magang ini diajarin bikin denah tuh harus kayak gini, post pro-nya harus kayak gini, presentasi ke klien kayak gini. Jadi saat kita setelah magang itu sebenarnya magang itu adalah patokan kita dalam bertindak kayak gitu. Sebenarnya bukan patokan, tapi kayak aku kalau di magang kayak gini nih. Nah, kayak diarahin gitu ya. Kayak bikin denah tuh ternyata bisa cepet loh. Ternyata kayak gini, tinggal gini. Ternyata render yang bagus tuh bisa pakai ini doang, tapi gini. Jadi kayak based on magang juga, based dari pengalaman, nggak cuma di magang ya, di studio, di organisasi lain itu background mereka ini yang nantinya menjadi ilmu di saat satu tim itu. Justru malah berarti dengan adanya sayem tuh kita memulai duluan untuk memahami magang seperti apa, dunia kerja itu seperti apa gitu ya. Karena desain-desain yang ada nanti ketika kita udah lulus kuliah tuh nggak semudah ketika kita kuliah. Gitu. Benar. Ya kita harus kayak mencoba cicip dikit gitu, walaupun agak sakit atau agak sedih, gak apa kita coba Gas. dulu gitu ya. Dan bisa kebalik juga, apa yang kita pelajarin di magang bisa kita gunakan juga nanti di sayem nanti. Berarti kakak lebih banyak yang magang dulu baru sayem kah? Atau Sayem dulu. Oh sayem Sayem dulu. dulu, lebih ya, banyak. sayem. Cuma setelah magang tuh jadi Iya. kayak pas ngerjain sayem lebih gampang gitu loh. Nggak sayem doang, studio juga. Ya studio Iya, juga, iya, jadi kayak sih. kita udah ada ilmu dari tempat magang itu kan. Iya, jadi kita magang tuh penting. ngerjainnya lebih lancar. Kalau dari kakak sendiri tuh, menurut kakak enaknya mulai buat nyemplung di dunia sayembara ini mulai dari kapan? Apakah pas masih maba, pas masih semangat-semangatnya? Satu. Atau mungkin ngumpulin ilmu dulu ya, agak di tengah-tengah tuh agak-agak di akhir nih kak?
Dari macam-macam sih, kayak dari awal semester 3, semester 4 gitu ikut aja kan udah ada basic skill-nya juga kan, ya udah ikut aja. Kalau misalnya kelamaan juga ntar kayak kan kalau misalnya saya kan harus ada trial dan error dulu kan. Nah, trial dan error itu harusnya dilakukan pas sebelum kita udah menginjak semester yang akhir gitu. Ntar di semester akhir tinggal kita mateng-matengin lagi. Gitu. Justru di awal nih saatnya kita udah salah ya udah iya, salah aja. nggak apa-apa, kan masih awal-awal juga. Jadi daripada kita mulai trial error di akhir-akhir, lebih baik kita udah trial error, jadi pas di akhir udah tinggal perfection. Yes, that's true. Jadi malah dengan Sayem ini tuh bukan main-main ya, ya di Sayem tuh super gitu ya. Jadi Iya kayak sih. bener-bener super membantu kita buat memahami arsitektur tuh sebenarnya gimana gitu ya. Kalau misalnya kita cuman berpatokan sama yang ada di kuliah tuh kayaknya kurang nggak cukup gitu ya kayak. Iya benar, nggak cukup banget. Nggak cukup banget ya. Nggak cukup banget. Kalau misalkan diajarin gitu misalnya tentang penggunaan software tuh ya udah sebatas itu. Tapi kalau di Sayem kan kita malah Di-challenge harus- lebih iya, ya. kita disuruh Challenge untuk lebih, memahami betul. semuanya gitu kan. Jadi kayaknya memang harus ikut Sayem dulu, kalah menang atau mungkin error atau salah diomongin juri itu nggak masalah. Yang Yes. penting itu jadi titik balik kita untuk mencoba lagi di hal yang baru, jadi lebih bagus. Benar. Gitu. Tapi aku juga bingung sih Kak, kalau misalnya Sayem, tanpa Sayem aja nih sekarang kita udah keteteran tugas. Benar. Udah bukan keteteran doang, capek sih Iya, Kak. benar-benar. Ini kalau dari kakak sendiri gimana caranya menghadapi tugas yang banyak, waktu yang padat, dan di atasnya lagi tambah ikut Sayem? Gimana sih Mas? Mungkin time management atau lebih ke health Management management juga. hanya sempat cerita time managementnya suka agak error, cuman maksudnya Iya. pasti kan sudah ada pengalaman yang sudah dialamin. Jadi kita pengen tahu kakak tuh ngehandle-nya tuh harus seperti apa gitu. Sebenarnya ya kalau soal time management kayaknya bukan yang tepat untuk tanya ke aku ya. Cuman gimana aku menghadapinya Iya. gitu ya. Yang kayak tadi aku bilang sih kayak ya harus tahu dulu kapan jadwal studio. Terus mungkin kalau misalkan mau nyari-nyari Sayem, cari tahu dulu deadline-nya itu kapan. Terus kalian bikin timeline. Biasanya bikin timeline itu dari belakang justru, dari deadline-nya gimana, terus ke depannya gimana gitu. Gimana ngaturnya. Terus nah, ketika waktunya studio itu dimaksimalin dengan cara aku waktu itu ngelembur ya. Jangan mungkin secara healthy manajemennya tidak healthy ya. Tidak healthy ya. Ya udah lah ya. Ya udah lah ya. Nggak sempet yoga. Ya gitu teman-teman. Jadi ya pinter-pinter aja deh bagi waktu. Ya mungkin kalian yang lebih bisa ya. Ada saran nggak gitu? Lebih ke, nah ini yang aku dapat tips pertama kali dari Elta itu adalah bikin timeline. Aku tuh nggak tahu sebenarnya bikin timeline itu apa, kayak apa sih gitu kan. Ternyata waktu saya sama Elta itu adalah ilmu juga ya, ikut Sayem. Jadi kayak bikin timeline dan kayak prioritasin dulu. Prioritas kalian itu apa? Studio kah, Sayemnya kah, organisasinya kah, apa, kayak di breakdown dulu prioritasnya. Kemudian ya udah bikin timeline. Kalian kosongin jadwal-jadwal yang misalnya udah pasti kayak studio dan kemudian rapat organisasi dan kemudian apa-apa kebiasaan itu kalian bikin dulu. Habis itu baru Sayemnya tergantung prioritasnya apa ya. Baru selanjutnya adalah apa gitu. Misalkan kalau Sayemnya berarti ya Sayemnya diletakkan di hari selain sebelum studio. Misalkan studionya hari Selasa, ya udah Sayemnya ditaruh dari Selasa aja. Iya, atau Rabu. Jadi Seninnya bisa fokus untuk studio kayak gitu. Jadi kayak ngaturnya kayak gitu. Prioritas kalian apa? Kalau Sayem timeline ada tips lain nggak kak yang kalau misalkan time management? Atau mungkin di aspek lain. Atau mungkin tidur dulu 8 jam baru semuanya dikerjain lembur atau gimana gitu, tuh utamain apa? Sebenarnya aku ada tips ya. Ini tips ini aku selalu bilang ke Bening sebenarnya. Oh iya? Iya. Oh iya. Lupa. Gimana nih sih? Lebih ke ini kalau aku ya. Jadi tuh aku kalau gabut mau tidur. Oh iya lagi. Mau tidur itu tuh mikir. Jadi mikirnya tuh jadi tuh capek sebenarnya. Tapi tuh yang aku buka itu adalah Arts Daily, Pinterest kayak gitu loh. Tapi sambil tiduran. Iya. Dan menurutku itu udah self healing juga kayak gitu. Ya ditambah main TikTok, main IG kayak Ya, gitu. makanya Tapi dibalancing gitu ya. jadi satu hari ini udah full nih. Aku Audrey sama Alta udah mikirin kayak apa namanya? Benar-benar udah kerjain kayak gitu, udah brainstorming. Tapi sampai rumah itu
benar-benar kayak masih ingat aja kayak gitu loh. Jadi nggak ngebikin, tapi kayak at least cari ide, konsep dan lain-lain kayak gitu. Nah kayak gitu, apalagi kan aku sering kayak misalkan diskortan sama Bening berdua gitu kan. Misalkan aku nggak nugas, Bening nugas gitu. Nah aku tuh ngobrol sama Bening tapi sambil buka Pinterest, sambil buka kompetisi dan lain-lain. Nah hal-hal kayak gitu sebenarnya itu akan membentuk kita pola pikir kita kayak gitu loh. Jadi kayak apa ya, lebih kayak lu nggak terhindar banget dari yang udah lu kerjakan sebelumnya. Kalau itu aku ya guys, mungkin orang-orang beda-beda ya. Ada yang kayak habis ngerjain ya udah stop, ya udah itu nggak apa-apa, it's okay, it's totally fine, totally fine. Tapi kalau aku lebih yang kayak aku cari ide deh kayak gitu, sebatas cari ide, tapi besok paginya tuh kayak oh kemarin tuh aku nemuin ini loh tadi malam, kayak ternyata bentuknya kayak bisa kayak gini, bisa gini dan itu jadi kayak menambah pengetahuan, jadi bener, mencicil ya buat kedepannya. tapi ya emang sambil tiduran, sambil makan, sambil nonton, pokoknya sambil dibawa ke podcast. keseharian lah ya. Yes, benar itu benar Ya, banget. harus jadi part of our life Harusnya aja, sama. nggak Jadi usah kayak kalau lagi beban bengong gitu. Lagi bengong tuh ngeliatin RCL, studio aku kayak mana Ah, gitu. Benar. Sesimpel sih. misalkan lagi di rumah sakit, lagi di ruang tunggu nunggu obat, nggak tahu mau ngapain gitu kan. Ketok-ketok semua gitu. Iya benar, benar. Meja, ketok-ketok ini. Kayak oh ini kira-kira tingginya berapa ya? Iya. Terus ini kolomnya berapa sih bentang ininya antar kolomnya itu berapa? Iya, Itu tuh kayak bener. Iya. Jadi kalau misalkan aku jalan-jalan sama teman-temanku tuh kadang kalau misalkan maaf ya guys, kalau misalkan gue sering kayak gini, Itu semua Itu bisa gitu. gitu. itu nggak apa-apa, itu kayak ya itu menambah pengetahuan. Ya sambil gabut sambil nyari pengetahuan ya. Yes. Iya, benar. Bener Jadi kayak banget. kalau misalkan ada kesempatan untuk mempelajari arsitektur kenapa enggak gitu. Iya. Ya, istirahat tipis tapi sedikit gitu Yes. apa ya. Oke. Mungkin dari awal sampai akhir tadi udah banyak banget insight Udah yang padat kita dapat. banget nih insight-nya. Kayak habis ini kita semangat banget mau ngikutin 10 sayembara ya. Baik, Nggak. kita langsung Mungkin sebelum kita menutup podcast, kita mau tahu nih ada nggak Kak artis sayembara ini tuh buat Kakak? Apakah Gaung ini Bandung ya ini apa? bebas semuanya aja, semuanya. Jadi Sayembara kayak aja. kehidupan sayembara ini buat Kakak tuh apakah emang titik balik Kakak dalam kehidupan ini, Bang? Atau gimana? Oke. atau mungkin kayak malah ini adalah hidup, ini adalah tujuan hidupku atau kayak gimana, itu tuh boleh terserah. Mungkin kayak kata-kata aja dari Kakak gitu terkait Siapa dulu? sayembara. Udah, kamu dulu. Kalau aku jujur aku dulu kayak waktu awal-awal tuh kayak nggak suka sayembara, kayak pupus banget gitu loh, kayak aku nggak sepintar itu kayak gitu. Tapi waktu aku udah ngikut 1, 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali sayembara, kok ketagihan banget. Dan sekarang malah kayak itu aku kayak pengen cari sayem terus, pengen ikut terus kayak gitu. Bukan untuk cari menangnya, tapi cari gimana sih aku bisa menyelesaikan masalah itu. Gimana sih kalau desain ini taruh di portoku? Gimana sih kalau desainku yang ini dilihat sama nanti orang yang mau hire aku kerja kayak gitu. Jadi kayak sayem tuh selain studio, sayem tuh sangat-sangat apa ya? Kayak ngebuat aku berarti. Sayem tuh benar-benar ngebuka banget pandangan. Kayak lu nggak berpatok sama studio doang, nggak berpatok sama organisasi doang. Sayembara tuh ngebuat pola pikir lu mateng, ngebuat lu melihat lebih kritis terhadap desain kayak gitu, dan memiliki jiwa kompetitif yang bagus juga kayak gitu. Jadi harus banget ikut sayem, menang kalah itu nggak apa-apa. Kalau ada orang kayak ambis banget sih ikut sayem, apa sih yang dikejar di dunia ini? Gak usah didengerin, tutup telinga, buktiin sama hasil-hasil karya kalian. Keren. Mulai dari Mbak. Kalau aku tuh nganggep sayang tuh kayak jadi apa ya, buat aku belajar untuk tipologi baru gitu loh. Kalau misalnya studio kan ya kan tipologinya ya udah sesuai semester kita semester 1 kita bikin apa, semester 2 apa. Tapi tuh kalau misalnya ikut sayem tuh kita bisa belajar hal baru gitu. Kayak misalnya kemarin aku Gaung Bandung itu kan tipologinya itu kita suruh bikin bangunan yang temporary, bongkar pasar. Nah itu kan kayak jadi hal yang baru dari aku, karena sebelumnya di studio aku nggak pernah belajar tentang itu mungkin ya. Jadi ya aku nganggapnya sayem tuh kayak jadi sebuah insight baru bagi aku.
gitu. Oh, yang membuka lembaran baru yang ternyata ada di dalam hidup kita gitu ya kayaknya. Ini dari Mbak nih. Sebenarnya dari tadi mau nyari kata yang pas belum nemu nih. Langsung lontarkan aja. Sebenarnya udah dibilangin sama Wira sama Elta, cuman mungkin dariku ayo. Tungguin ya. Bagiku Sayem tuh selain kita belajar dari diri kita sendiri, kayak belajar lebih mengetahui arsi lebih dalam, mematangkan pikiran, mempelajari tipe-tipe baru gitu, tapi juga mempelajari gimana sih cara kita bekerja sama orang, dan tipe-tipe seperti apa yang kita tuh cocok, kita tuh nggak cocok, dan bagaimana kita menyikapinya, teamwork and everything in between. Leadership. Ya gitu sih. Jadi kayak mungkin bisa lebih apa ya ke depannya, selain dari pemikiran diri sendiri, tapi bisa menggabungkan pemikiran dari orang-orang lain juga gitu. Oke, makasih banget buat kakak-kakak udah menekan waktu buat datang dan juga udah ngasih insight yang keren banget, yang inspirasi banget buat kita sayang. Dan sukses buat kakak-kakak ke depannya. Tetap semangat dalam setiap tugasnya sampai akhir, sampai SRs, Sampai Amin. KR, Sampai AR, amin. sampai M lainnya, sampai Makanya master lainnya, sampai Dardenur ya. Oke. Dari kita benar-benar seneng banget karena kakak ceritain semua tentang sayembara. Kita jadi bukan yang kayak malah semakin takut, malah semakin semangat. Makin semangat, Iya, iya. karena awalnya kayak kalau kita nggak nanya tuh kita malah kayak stop di sini kayak kita nggak sayang, kita udah layan kayak gitu. Iya, udah. Takut. Tapi sekarang ternyata memang menakutkan, tapi menakutkan kalau nggak dicoba bisa jadi tidak menakutkan. Nah, jadi kita coba dulu aja. Jadi mungkin kita sampai sini dulu pemirsa dengan kakak. Iya. Jadi di sini kita sudah banyak banget insight yang didapat, dari mulai awal gimana sayembara itu seharusnya kita ikutin, kita harus punya keberanian, terus gimana tips and triknya, terus Dalam gimana prosesnya juga gimana? benar, terus tantangan dan juga solusinya itu bukan dijauhin tapi malah kita cari ya harusnya ya. Kita Jadi- cari tantangan, kita selesaikan, nambah insight baru. Betul banget. Iya. Karena kalau udah tantangan tuh jangan dijauhin, tapi kita coba dulu terus kita selesaikan sendiri. Iya. Jadi kita langsung makin matang jadi arsitek. Iya, keren. Oke, terima kasih kakak-kakak dan terima kasih juga teman-teman yang udah mendengarkan episode podcast Suara Anak Arsi kali ini. Sampai jumpa di Suara Anak Arsi berikutnya. Dadah!